Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman tanfa'una bihi Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian rutin kita di masjid ini. Kita membahas pergantian antara kitab Tawdihul Ahkam dan tafsir Juz Ammah. Sebagai pengingat diri dan antum semua jemaah sekalian, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berada di masjid ini khususnya dan juga jamaah-jamaah kaum muslimin ada di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjidnya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca kitabullah, mereka membaca atau mentelaah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka mendirosahkannya di antara mereka. Mereka saling ingatkan, saling menasihati antara satu sama lain. Kecuali ada 4 hal didapatkan, yaitu akan turun pada mereka ketenangan, mereka akan diliput dengan rahmat, kasih sayang, mereka akan dinaungi, ditudungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang berada di atas langit sana. Dan yakinilah jamaah sekalian, keberadaan kita di sini di samping itu adalah kita dalam keadaan sebagai orang yang murabitin, orang yang ribat, orang yang sedang berjaga-jaga, bersiap siaga. Karena orang yang setelah sholat dia menunggu waktu sholat, menunggu sholat berikutnya, dzalikumur ribat kata Rasulullah SAW. Itulah orang yang telah melakukan ar-ribat, itulah orang yang telah melakukan ar-ribat. Ini menjaga di perbatasan. Kalau di medan perang itu artinya mereka berjaga di penghujung negeri kaum muslimin untuk berjaga-jaga dari masuknya serbuan atau serangan dari orang-orang yang ingin masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin. Dan juga yakinilah jemaah sekalian, kita dengan keberadaan kita di sini, kita sama-sama menuntut ilmu, kita saling ingat satu sama lain, yaitu apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain, dalam hadisnya yang lain, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, jadi sembari kita mohon kepada Allah agar keikhlasan kita semua berada di sini, kita dalam kita berbuat dan dalam kita beramal dalam perkara berbuat kita, semoga itu kita diberikan rezeki oleh Allah berupa keikhlasan. Jadi kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulunya kita di sini jamaah, insyaallah dalam rangka kita menuntut ilmu, kita dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dulu para sahabat, hayya bina nu'min sa'atan. Mari kemari kita meningkatkan iman kita sesaat. Demikian, dan juga saya mohon maaf atas zirukum karena mungkin 2 pekan kita tidak bisa mengkaji lagi kitab ini.
selama 2 pekan kemarin ada kesibukan saya. Jadi saya mohon maaf. Dengan ini saya juga sampaikan pada jamaah bahwasanya tahadus binikmatillah, saya sekarang mendapatkan tugas baru atau pindah tugas kalau boleh saya ke istilah seperti itu di Al-Wildan Islamic International Islamic School 20 Mataram yang ada di Jalan Lingkar Selatan sana. Jadi saya pindah tugas di sana sekarang mengajar ya berkhidmah kepada agama Allah dan juga kepada kaum muslimin tentunya dalam sebagai seorang guru atau pengajar. Jadi mohon dimaklumi ketidakhadiran saya selama 2 kali atau 2 pekan kemarin. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yaitu pada hadis yang ke-65. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Ya, kita masih dalam pembahasan dalam masalah kita berwudu atau taharah atau hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, di sini jamaah dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jadi artinya apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, jadi mungkin ada bunyi, ada gas atau bunyi kruk-kruk begitu, jadi fa'ashkala, jadi dia merasa kesulitan dan ada muskilah dia rasakan. Ini apakah keluar ini gas yang ada di perutnya itu atau tidak? Ya. Jadi berupa gas biasanya itu, jadi ada kembung perut dan sebagainya, ada bunyi-bunyi. Makanya di situ Rasulullah katakan, tegaskan Rasulullah katakan fala yakhrujanna, jadi dengan nun taukid di sini takkid. Jadi jangan sekali-kali, kalau kita artikan begitu, jadi jangan sekali-kali dia keluar dari masjid, dalam arti dia batalkan sholatnya. Jadi keluar masjid masih untuk berwudu, jadi dia tinggalkan sholatnya sampai, jangan sekali-kali dia lakukan itu sampai dia mendengar bunyi daripada gas yang keluar itu, atau juga dia rasakan baunya. Kadang-kadang kan ada memang ya di rot ini yang hanya keluar gas saja kita rasakan tapi tidak keluar bau, tidak keluar bunyinya. Karena memang ada juga 2 macam, jadi ada juga memang sampai keluar gas sampai bunyi, ada juga tidak. Jadi sampai benar-benar kita yakini bahasanya telah kita dengar suara itu, gas yang keluar itu, atau juga kita rasakan baunya. Jadi tetap ditahan. Jadi maksudnya jangan sampai kita batalkan sholat kita. Karena kan terkadang juga ada itu juga adalah godaan dari syaitan jamaah sekalian. Ya, bahkan sebagaimana mungkin dalam beberapa pertemuan yang lalu memang ada itu waswis syaitan itu, bahkan kita seperti merasa ada dikilik-kilik gitu, atau dikulik-kulik apa digelitik gitu di di dubur kita itu. Seolah-olah ada keluar sesuatu, padahal tidak itu. Jadi sampai seperti itu. Memang itu waswis dari syaitan seperti itu. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi baik kita sampai pada penjelasan dari Syekh di sini. Jadi dalam ini dikatakan mufradatul hadis. Jadi idza wajada ay ahassa syai'an qalqara. Nah, ini ada jelaskan di sini subhanallah. Jadi apabila dia ada rasakan sesuatu seperti punya qalqara. Jadi ada apa saja bunyi gemerutuk gitu, atau ya apa ya bahasa Indonesianya, jadi bunyi krok-krok gitu ya. Qalqarah ini artinya bunyi itu qalqarah, jadi bunyi perut kita. Nah, jadi ya bitaraddudin fi batni, yaitu karena bergeraknya gas di dalam perut kita itu. Biasanya begitu, mungkin bisa jadi karena ada masuk gas itu, mungkin karena ada tidak kurang ada di dalam perut kita karena gas gitu, bisa jadi karena telat makan dan sebagainya, atau penyakit yang terkait dengan itu, mungkin dan seterusnya. Jadi seperti itu dijelaskan ini idza wajada, jadi ahassa syai'an ka qalqarati bi taraddudir rihi fi batnihi, jadi seperti ada bergeser gitu, ada di perutnya itu. Nah, jadi gitu. Fa ashkala alaihi, jadi iltabas alaihi al-amr awajada naqidul lil wudu amla, jadi dia ragu gitu.
Jadi dia ragu, ini nih apakah membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu atau tidak gitu. Maka Rasulullah SAW dalam akhir hadis itu, jadi fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jadi sampai dia mendengar ada suara bunyi gas yang keluar itu atau dia cium baunya. Ini hadisnya sahih dari keluarkan Imam Muslim. Nah, sautan ai au rihan. Di sini dikatakan ai sautur rih inda khurujiha minad duburi au natnarihiha. Jadi apa dia dengarkan suara yang keluar itu dari duburnya atau juga mencium bau busuk dari gas yang keluar tersebut. Nah, sekarang kita ambil faedahnya jemaah. Jadi ma yu'khadhu minal hadis, apakah yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yaitu hadis ini adalah satu dalil dari ada kaidah kulliyah al-kubra, yakni wahia al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, ini ada kaidah dalam masalah seperti ini jemaah sekalian. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Anak sedikit mungkin kita tambahkan contoh seperti ini jemaah. Misal gini, kita sekarang sudah berwudu. Nah, tetapi kita yakin kan kita sudah berwudu tadi. Kemudian tiba-tiba kita mungkin ada suatu pekerjaan ini kita ragu apakah kita ini masih tidak wudu kita atau tidak. Nah, jadi kita ragu sudah batal tidak atau wudu kita. Nah, ini jemaah kaidah ini harus kita pegang. Al yaqinu la yazulu bisyak. Jadi keyakinan kita sudah berwudu itu tidak akan bisa hilang dengan karena kita ragu ini sudah wudu atau tidak. Jadi kembali pada keyakinan tadi bahwa kita sudah berwudu. Jadi tidak batal wudu kita itu. Jadi kepada hukum asalnya bahwa kita telah bersuci atau kita telah berwudu. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi inilah kaidahnya. Maka di sini ini salah satu dari kaidah kubra ini, yaitu dalam hadis ini tadi. Jadi jangan kita kalau tidak kita belum yakin betul keluarnya gas itu, dengan kita mendengar suaranya, kita rasakan baunya, maka teruskan sholat itu, karena tidak batal sholat kita dengan batalnya wudu atau dengan keluarnya gas tadi. Jadi kalau kita ragu itu tetap teruskan aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini fal yakinu huwa tama'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Jadi yakin itu jadi makna jamaah, jadi ketenteraman hati kita pada sesuatu tadi, hakikat sesuatu yang sebenarnya dari sesuatu. Jadi kita yakin, misal tadi seperti contoh ini, yakin kita sudah berwudu, kemudian kita ragu ini batal atau tidak wudu saya. Kembali kepada hukum asalnya bahwa tadi kita adalah berwudu. Jadi hukum asalnya adalah kita dalam keadaan suci tentunya. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu ini fa innal amra mutayaqinin kemudian jadi sesuatu perkara sudah kita yakini ya sabitnya, jadi misal seperti tadi contoh tadi wudu kita tadi, maka dia la yartafi'u illa bidalil qati. Jadi maka tidak bisa hilang atau bisa diangkat kecuali dengan dalil yang qati atau yang pasti. Jadi maksud tadi seperti tadi contohnya keluarnya gas tadi, atau terdengar suara gas, atau kita cium bau gas tersebut. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Wala yuhkamu bi zawalihi bujari syak. Jadi karena keyakinan itu tidak dihukumi hilangnya bisa dari kesucian kita itu karena kita ragu-ragu dengan apakah ini sudah batal atau tidak wudu kita. Nah, jadi seperti itu. Subhanallah, di sini juga faedah yang kedua, berkata Imam Nawawi, hadzal hadis aslun min usulil Islam fa qaidatun azimatun min qawaidil fiqh wa hiya anal asya yuhkamu bi buqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafu dzalik wala yadurru syakka at-tari 'alaiha. Nah, ini subhanallah jemaah sekalian, ada jalan lagi oleh seorang ulama yang benar Syafi'i itu Imam Nawawi. Hadis ini salah satu dari pokok ya dasar dari landasan Islam, yaitu dan kaidah yang sangat agung sekali dari kaidah-kaidah tentang fikih ini, yaitu apa? Bahwa sesuatu itu dihukumi yuhkamu bi buqaiha. Jadi misal seperti tadi, jadi sesuatu contoh tadi langsung. Jadi kalau kita sudah bersuci, maka dihukumi tetap adanya, tetap kita dalam keadaan suci atau telah berwudu, ya itu sampai kita yakin bahwa kita sudah tidak atau sudah batal wudu kita. Kalau kita ragu apakah saya sudah batal wudu saya atau tidak, maka kembali kepada asalnya bahwa kita sudah berwudu. Ya, itu contohnya langsungnya mas kalian. Barakallahu fikum, masya Allah.
Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sehingga kita tidak ragu-ragu. Karena dulu ada yang sampai pernah seorang jamaah minta nasihat tentang masalah dia selalu ragu-ragu dalam wudunya itu. Selalu ragu-ragu keluar apa tidak ini, keluar enggak atau buang air kecilnya. Jadi tasalsulil baul, dia merasa ragu seperti itu. Nah, itu ada waswis syaitan. Sampai bahkan ada seorang ulama yang menulis kitab itu waswis syaitan tentang masalah dalam wudu ini. Jadi ada insyaallah ada di rumah. Insyaallah suatu saat kita akan bawakan itu untuk tambah faedah tentunya bagaimana mengobati keraguan-raguan khusus dalam masalah kita berwudu ini tadi. Baik, barakallahu fikum jamaah. Nah, jadi seperti itu tadi. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya akal itu jadi akal yang sehat, maka dia akan bisa memahami kaidah ini. Jadi bahasanya seperti tadi, bahasanya keyakinan itu jadi lebih kuat daripada tentunya keraguan-raguan. Jadi kita yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Jadi batal atau tidak gitu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali pada yakinnya kita bahwasanya kita telah berwudu. Jadi tidak batal wudunya. Ya, ini kadang-kadang memang waswis syaitan seperti itu jemaah. Yaitu yang perlu kita berhati-hati bahwasanya subhanallah begitulah indahnya Islam ini mengajarkan umatnya untuk tetaplah pada keyakinan itu. Ya, tentunya kaidah yang lain juga adalah sebagian hadis dalam hadis arba'in itu ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, ini kalau sudah kita ragu-ragu dalam artian dalam masalah yang perkara. Jadi kalau sudah ada keraguan kuat ragu kita dalam hal ini, dalam hal yang hal-hal yang perkara-perkara yang mungkin ada keraguan kita dalam melakukan sesuatu, kalau dalam ini yaitu tinggalkan yang ragu kepada yang ya tidak raguan kita. Ya maksudnya dalam ini tinggalkan yang kita ragu itu pada yang tidak raguan, yaitu keyakinan kita tadi. Bahwa kita yakin kita tidak batal wudu kita. Jadi ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi yang tidak ragu kita adalah kita yakin bahwa kita tuh masih dalam keadaan suci atau masih dalam keadaan berwudu. Nah, baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat ana dan antum yang mendengarkan. Ini kadang-kadang salah satu kaidah yang penting dalam masalah agama kita, kaidah fikih, yaitu al-yakinu la yuzalu au la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan itu, yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi tidak dihilangkan atau tidak bisa hilang dengan kadar ada keraguan-raguan. Jadi kita kembali pada keyakinan kita, misalnya contohnya tadi masih dalam keadaan wudu, jadi tetaplah pada keyakinan tadi bahwasanya tidak batal sholat kita atau tidak batal wudu kita. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat buat anak dan antum semua, sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi saya membaca sebagai murajaah kita buat kita semua tentunya. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nahtatim darsana bi ad-du'a. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.